pemeriksaan ini meliputi saya harus melihat bagian dinding perut Bapak, saya akan mendengarkan bunyi dari perut Bapak, akan mempalpasi dan perkusi. Nah, di sini pemeriksaan ini membutuhkan di mana pakaian bagian atas Bapak untuk dibuka. Apakah Bapak setuju? Baik. Selagi saya mencuci tangan, silahkan Bapak berkemih dulu atau pipis dulu, kemudian Bapak bisa ke meja pemeriksaan. Baik, kemudian setelah pasien sudah melakukan pipis terlebih dahulu dan dengan posisi terlentang, kita observasi secara umum di mana kita bisa melihat pembagian abdomen menjadi 4 kuadran. Yang pertama kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri bawah. Kemudian kita bisa melihat pembagian abdomen menjadi 9 regio, di mana yang pertama ada regio hipokondria kanan, regio epigastrik, regio hipokondria kiri, kemudian ada regio lumbar kanan, umbilikal, dan lumbal kiri. Kemudian ada regio iliak kanan, regio hipogastrik, regio iliak kiri. Kemudian kita bisa menginspeksi di mana melihat dinding perut apakah simetris. Di sini terlihat simetris. Apakah perut datar? Di sini juga datar, tidak cembung atau tidak adanya asites. Kemudian apakah ada penonjolan sisi di perut ginjal atau di suprapubik bagian vesika urinaria? Tidak ada. Kemudian apakah terlihat pulsasi aorta abdominalis? Tidak terlihat. Biasanya terlihat pada regio epigastrik, di mana itu normal pada orang yang sangat kurus. Kemudian apakah ada bekas operasi di pinggang kanan atau kiri? Apakah ada strie? Tidak ada. Kemudian saya akan melakukan auskultasi di mana mencari adanya murmur atau bruit di arteri renalis. Tidak terdapat murmur atau bruit di arteri renalis. Akan palpasi di mana untuk meraba balomen ginjal, saya akan meletakkan tangan kiri di belakang bawah paralel costa 12 dan ujung jari tepat di sudut costovertebra. Kemudian angkat agar ginjal di posisi lebih ke atas. Kemudian tangan kanan pada kuadran kanan atas. Silakan Bapak inspirasi atau tarik nafas, kemudian keluarkan. Kemudian di sini tidak terasa tekstur ginjal atau tidak terasa ginjal karena biasanya balomen ginjal akan terasa jika pasien ini kurus. Kemudian yang bagian kiri, ginjal bagian kiri sama seperti ginjal bagian kanan. Silakan Bapak tarik nafas dan ketika menghembuskan nafas kita lepaskan tangan kita pelan-pelan. Kemudian saya akan perkusi ginjal, di mana caranya tangan kiri di sudut costovertebra, kemudian tangan kanan menggenggam dan pukulkan. Ini mengharuskan Bapak harus duduk. Silakan duduk Bapak. Ya, ini anggap saja Bapaknya duduk. Seperti ini. Kita letakkan tangan kiri kita di sudut costovertebra dan tekan. Kemudian tangan kanan menggenggam dan pukulkan. Dimulai dari pukulan ringan. Apakah sakit Bapak atau terasa nyeri? Tidak. Kemudian ginjal bagian kanan juga.
Terima kasih Bapak, pemeriksaan sudah selesai. Silahkan Bapak memakai pakaian kembali. Dan saya akan melakukan cuci tangan dulu. Silahkan ke tempat meja semula. Jadi dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil yang normal, di mana dari inspeksi, auskultasi maupun palpasi dan perkusi semuanya tidak ada tanda-tanda abnormalitas. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bapak? Jika tidak ada, terima kasih. Selamat malam, dengan saya Dr. Firdausa Mutiara Sandi yang berjaga pada malam hari ini. Dengan Bapak siapa? Umurnya? Alamatnya Pak? Baik, saya akan menjelaskan tujuan dari pemeriksaan ini, di mana pemeriksaan ini untuk melihat keadaan penis maupun skrotum Bapak, di mana mengharuskan tindakan ini pakaian bagian bawah Bapak untuk dilepas. Apakah Bapak setuju? Baik, saya akan melakukan cuci tangan dan menyiapkan peralatan. Jadi silakan Bapak untuk pipis dulu dan Bapak melepaskan pakaian bawah Bapak, dan kemudian bisa untuk berbaring di meja pemeriksaan. Apa Setelah cuci tangan dan memakai handscoon dan menyiapkan alat, pasien pada posisi supine, kemudian pakaian bagian bawah sudah dilepaskan, kita bisa menginspeksi penis dulu, di mana kondisi kulit tidak ada kordai, warna dari tanda radang tidak didapatkan, kemudian tidak ada metal discharge, ukuran penis standar, tidak mikro maupun burik penis. Kemudian posisi meatus uretra, maaf Pak, meatus uretra, tidak hipospadia maupun epispadia. Gland penis tidak ada balanipis, di mana tidak ada peradangan pada kepala penis. Prepusiumnya di sini sudah sirkumsisi, tidak ada phimosis ya. Anggap saja ini skrotum dari penis pasien. Nah, kita bisa inspeksi di mana ukuran dan posisi skrotum dan testis. Biasanya yang sebelah kiri lebih inferior dibandingkan yang kanan. Kemudian warnanya tidak ada tanda-tanda radang, distribusi rambutnya baik, tidak ada lesi, di mana biasanya lesi tersebut ada karena infeksi. Kemudian scrotal swelling, tidak ada tanda-tanda tumor maupun hernia. Testisnya di sini bagus, tidak ada pembengkakan maupun hidrokel maupun varikokel. Kemudian kita palpasi penis, di mana kita lakukan palpasi di seluruh shaft penis, di permukaan ventral maupun dorsal. Maaf ya Bapak. Kemudian menilai konsistensi, di sini konsistensinya penis tidak dalam keadaan tegang. Kemudian tidak ada jaringan fibrosis, dan kemudian tidak ada nyeri tekan, dan tidak ada massa. Kemudian saya akan melakukan palpasi di bagian skrotum dan testis, di mana dilakukan palpasi skrotum dan testis kanan maupun kiri. Ukuran testis
Di sini biasanya pada pasien dewasa atau orang dewasa normalnya 6 cm panjangnya dan lebarnya 4 cm. Posisi testis kiri lebih terletak ke inferior posterior daripada yang kanan. Kemudian bentuk testis di sini oval. Konsistensi testis sendiri kenyal dan permukaannya rata. Mobilitasnya ini semuanya mobile, tidak ada nyeri tekan. Bila ada nyeri tekan biasanya terdapat adanya orsitis. Kemudian tidak ada massa pada testis. Kemudian kita bisa menilai epididymis dan vas deferens, di mana dilakukan pemeriksaan pada testis kanan dan kiri yang terletak di sebelah posterolateral testis. Oke. Di sini kita nilai perabaan vas deferens seperti untaian benang pita, tidak ada nyeri tekan, tidak ada swelling maupun nodul. Kemudian yang kiri juga. Kemudian kita akan melakukan perkusi bladder, di mana dilakukan pada regio hipogastrik abdomen. Nah, di sini maaf tangan saya yang satu untuk melakukan video, jadi oke, baik. Biasanya tangan kiri diletakkan untuk alas dan tangan kanan dilakukan untuk pengetukan. Di mana bladder normal tidak bisa dipalpasi maupun diperkusi jika volume kurang dari 150 cc. Nah, jika volume bladder lebih dari 500 cc, ini akan tampak distensi berupa massa pada regio lower midline abdomen. Di sini tidak tampak distensi karena tadi pasien sudah melakukan berkemih lebih dahulu. Nah, kemudian perkusi lebih baik daripada palpasi untuk mendiagnosis distensi bladder. Nah, perkusi ini dimulai dari tepi atas simfisis pubis ke arah kranial sampai terdapat perbedaan suara redup ke timpani. Jadi dari sini ke kranial, kemudian sini juga ke kranial. Nah, kemudian kita akan menilai prostat, di mana nilai prostat itu dilakukan dengan pemeriksaan colok dubur. Jadi pasien kita suruh untuk tengkurap dan kemudian kita nilai dulu anoperinealnya. Sebelum melakukan colok dubur, lumasi dulu telunjuk tangan kanan dengan gel. Kemudian silakan Bapak untuk mengejan dan memasukkan palmar jari telunjuk ke dalam anus. Di sini kita bisa menilai kanalis analis, kemudian dorong jari sampai ke dalam rektum sehingga dapat menilai dinding rektum. Kemudian palpasi berurutan dari lateral kanan maupun kiri, posterior dan anterior. Kemudian putar jari tangan kanan sehingga bisa melakukan palpasi permukaan anterior dan prostat. Kemudian kita palpasi prostat, di mana kita menilai diameter prostat. Di sini diameter prostat biasanya kurang lebih 4 cm. Kemudian kita bisa menilai sulcus medianus, biasa ini teraba, polus cranialis juga teraba. Ini prostat simetris kanan maupun kiri, konsistensinya kenyal, permukaannya rata, tidak ada massa. Kemudian tidak ada nyeri tekan. Bila ada nyeri tekan biasanya terdapat prostatitis. Kemudian keluarkan jari, perhatikan sarung tangan apakah ada pendarahan maupun tidak. Baik. Nah, di sini bila kita melihat prostat abnormal biasanya ada PPH, di mana itu simetris, namun prostat teraba membesar, tidak ada nyeri tekan, sulcus medianus tidak teraba, permukaannya rata dan kenyal. Kemudian jika ada prostatitis, prostat teraba membesar, ada nyeri tekan dan asimetris. Jika ada karsinoma, biasanya terdapat nodul, asimetris, teraba keras, nodul bisa tunggal maupun multiple. Kemudian kita menilai bulbocavernosus refleks, di mana ini refleks kontraksi otot dasar panggul yang terjadi akibat respons stimulasi genitalis atau perineum. Jadi jari telunjuk kita sewaktu dimasukkan di
anus, kita jari tangan yang lain memencet gland penis. Jadi tangan yang kiri memencet gland penis, dimana jika BCR positif berarti sphincter anus akan dirasakan menjepit tangan pemeriksa, dimana pusat refleksnya pada vertebra sacralis 2-4. Jika BCR-nya negatif, itu berarti ada kerusakan pada jalur refleks. Nah, di sini ada pemeriksaan transiluminasi skrotum, di mana dilakukan jika terdapat skrotal swelling atau massa di skrotum. Ruangannya harus gelap dan arahkan cahaya senter atau pen light dari belakang skrotum. Biasanya normal, tidak ada transiluminasi. Jika ada, biasanya terdapat cairan serous, mungkin hidrokel, atau mungkin ada massa atau bekuan darah. Transiluminasi juga negatif. Baik, pemeriksaan sudah selesai. Silahkan Bapak kembali memakai pakaian Bapak, dan saya akan membereskan alat dan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, pemeriksaan sudah saya lakukan dan semua hasil tidak ada yang abnormal, dari palpasi, kemudian inspeksi dari penis, vas deferens, skrotum, testis, kemudian dari perkusi bladder, dan menilai prostat Bapak dari colok buburnya juga tidak ada yang abnormal. Semuanya normal. Apakah ada yang ditanyakan Bapak? Baik, jika tidak ada, terima kasih.